Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 5D yang beranggotakan 10 orang, terdiri dari Anggun Febri Lestari, Anisatul Farida, Anissa Sabta Duasa, Bahtiar Rohman, Feni Hermeini, Sekar Handayani, Sihab Amin Zahro, Sonia Osela, dan Yohan Febrian. Di sini kami akan membahas mengenai metode penduga bias. Berikut adalah pembahasan dari materi tersebut. Pertama adalah definisi metode penduga bias. Probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Probabilitas sering disebut peluang atau kemungkinan. Probabilitas secara umum merupakan peluang bahwa sesuatu akan terjadi. Statistika merupakan cabang ilmu matematika terapan yang terdiri dari teori dan metode mengenai bagaimana cara mengumpulkan, mengukur, menghitung, mengklasifikasi, menjelaskan, menganalisis, dan menafsirkan data yang diperoleh secara sistematis. Materi selanjutnya adalah teorema bias. Salah satu hasil yang sangat terkenal sehubungan dengan peristiwa bersyarat adalah disebut dengan teorema bias. Sekarang ini, teorema bias sudah berkembang cukup luas dan analisis statistika yang didasarkan oleh teorema ini disebut statistika Bayesian. Teorema Bayesian berlaku untuk peristiwa-peristiwa yang membentuk partisi suatu ruang sampel. Definisi 2.12. Himpunan BI dengan I sama dengan 1,2 sampai BM dikatakan partisi dari suatu ruang sampel S jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, BI irisan BJ sama dengan himpunan kosong untuk semua I tidak sama dengan J. Yang kedua, gabungan I sama dengan 1 sampai M, BI sama dengan S. Yang ketiga, peluang BI besar dari 0 untuk semua I. Misalkan himpunan BI dengan I sama dengan 1,2 sampai BM adalah partisi dari ruang sampel S dan A adalah suatu peristiwa bagian dari S, maka diperoleh peluang A sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai M, peluang A diketahui BI dikali peluang BI. Karena A sama dengan gabungan I sama dengan 1 sampai M A irisan BI, di mana masing-masing A irisan BI adalah saling lepas secara berpasangan, maka peluang A sama dengan peluang gabungan I sama dengan 1 sampai M A irisan BI sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai M peluang A irisan BI. Dan dengan menggunakan peluang bersyarat diperoleh peluang A sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai M peluang A diketahui BI dikali peluang BI. Teorema di atas menghasilkan suatu teorema yang sangat penting dalam bidang statistika, sebagaimana dirumuskan sebagai berikut ini. Teorema Bayes, misalkan BI di mana I sama dengan 1,2 sampai dengan M adalah partisi dari ruang sampel S. Kemudian A adalah suatu peristiwa pada S. Maka peluang A diketahui BI sama dengan peluang BI dikali peluang A diketahui BI per sigma I sama dengan 1 sampai M. Peluang A diketahui BI dikali peluang BI di mana I sama dengan 1,2 sampai dengan M. Bukti, secara umum untuk semua I berlaku peluang A irisan BI sama dengan peluang A diketahui BI dikali peluang BI. Pembagian dengan peluang A menghasilkan peluang A irisan BI dibagi peluang A sama dengan peluang A diketahui BI dikali peluang BI per peluang A. Didapatkan hasil peluang BI diketahui A sama dengan peluang A diketahui BI dikali peluang BI per sigma I sama dengan 1 sampai M peluang A irisan BI sama dengan peluang A diketahui BI dikali peluang BI per sigma I sampai M peluang A BI dikali peluang BI. Teorema Bayes kadang-kadang disebut peluang inverse atau peluang hipotesis. Peristiwa-peristiwa BI membentuk M hipotesis prior yang digunakan untuk mempertimbangkan peristiwa A. Peluang BI disebut peluang prior, sedangkan P, BI terhadap A disebut peluang posterior.
untuk hipotesis yang sama. Peluang posterior ini adalah peluang terjadinya peristiwa BI setelah atau ketika peristiwa A terjadi. Kemudian, untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu peristiwa yang dipengaruhi dari hasil peristiwa sebelumnya, peluang A terhadap B sama dengan peluang B terhadap A dikali peluang A dibagi peluang B, atau peluang A terhadap B sama dengan peluang B terhadap A, peluang A per peluang B terhadap A dikali peluang A ditambah peluang B terhadap A dikali peluang A. Peluang A sama dengan peluang B 1 dikali peluang A terhadap B1 ditambah peluang B2 dikali peluang A terhadap B2. Contoh 1.1. Dari 900 karyawan di sebuah perusahaan, diketahui 600 berkinerja baik dan 300 bekerja tidak baik. Jika 36 karyawan bekerja baik adalah telah mengikuti pelatihan, dan 12 dari yang bekerja tidak baik adalah telah mengikuti pelatihan. Seorang karyawan akan dipilih secara acak. Tentukan probabilitas karyawan yang terpilih yang telah mengikuti pelatihan. Penyelesaiannya, misalkan B1 adalah kejadian terpilih karyawan berkinerja baik. B2 adalah kejadian terpilih karyawan bekerja tidak baik. A adalah kejadian terpilih karyawan yang mengikuti pelatihan. Sehingga berapakah PA-nya? Dari contoh soal tersebut, kita dapat mengilustrasikan ke dalam bentuk tabel agar lebih mudah. Nah, dari tabel kita mendapatkan informasi bahwa karyawan yang berkinerja baik dan mengikuti pelatihan sebanyak 36. Sedangkan karyawan yang berkinerja baik dan tidak mengikuti pelatihan sebanyak 564, sehingga jumlah karyawan berkinerja baik sebanyak 600. Untuk karyawan berkinerja tidak baik dan mengikuti pelatihan sebanyak 12, dan karyawan bekerja tidak baik dan tidak mengikuti pelatihan sebanyak 288, sehingga jumlah karyawan berkinerja tidak baik sebanyak 300. Untuk karyawan yang mengikuti pelatihan sebanyak 48 dan karyawan yang tidak mengikuti pelatihan sebanyak 852, sehingga jumlah seluruh karyawan sebanyak 900. Peluang B1 sama dengan NB1 per NE sama dengan 600 per 900 sama dengan 2 per 3 sama dengan 0,67. Peluang B2 sama dengan NB2 per NE sama dengan 300 per 900 sama dengan 1 per 3 sama dengan 0,33. Peluang A terhadap B1 sama dengan 36 per 600 sama dengan 6 per 100 sama dengan 0,06. Peluang A terhadap B2 sama dengan 12 per 300 sama dengan 4 per 100 sama dengan 0,04. Peluang A sama dengan peluang B1 dikali peluang A terhadap B1 ditambah peluang B2 dikali peluang A terhadap B2. Peluang A sama dengan 0,67 dikali 0,06 ditambah 0,33 dikali 0,04. Peluang A sama dengan 0,0402 ditambah 0,0132. Jadi peluang A adalah 0,0534. Contoh 1.2. Pada penyakit yang diderita oleh 0,1% populasi penduduk, terdapat sebuah alat uji dengan akurasi 99% mendeteksi penderita penyakit tersebut. Namun, alat tersebut memiliki kemungkinan 0,5% false positif, yaitu salah mendeteksi orang tidak sakit namun dideteksi sakit. Jika seseorang dideteksi sakit oleh alat ini, sebenarnya berapa persen kemungkinan ia benar-benar sakit? Penyelesaiannya, peluang sakit terhadap positif sama dengan peluang positif terhadap sakit dikali peluang sakit per peluang positif terhadap sakit dikali peluang sakit ditambah peluang positif
terhadap inverse sakit dikali P inverse sakit. Peluang sakit terhadap positif sama dengan 0,99 dikali 0,001 per 0,99 dikali 0,001 ditambah 0,005 dikali 0,99. P sakit terhadap positif sama dengan 0,165413538 sama dengan 16,54%. Cukup jelas telah disediakan oleh soal yang mana peluang hasil positif adalah benar-benar sakit. Berapa yang dianggap positif namun tidak benar-benar sakit. Peluang tidak sakit atau P inverse sakit adalah 100% dikurang 0,1% sama dengan 99,9% sama dengan 0,999. Contoh 1.3. Misalkan masyarakat dikelompokkan atas perokok berat atau B, perokok ringan atau R, dan perokok terkena kanker paru-paru sebesar 10%, 2%, dan 0,5% berturut-turut. Misalkan persentase masyarakat perokok berat, ringan, dan pasif adalah 10%, 2%, dan 75%. Tentukan A. Peluang seseorang terkena kanker jika sudah diambil secara acak. Yang B. Beberapa peluang bahwa seseorang sebagai perokok pasif jika diketahui dia terkena kanker. Penyelesaiannya yang A, yaitu kita memiliki peluang B sama dengan 0,1, peluang R 0,2, dan peluang F 0,7. Demikian juga peluang himpunan dari K sedemikian sehingga B sama dengan 0,1. Peluang himpunan dari K sedemikian sehingga R sama dengan 0,02 dan peluang himpunan dari K sedemikian sehingga F sama dengan 0,005. Maka peluang K sama dengan peluang himpunan dari K sedemikian sehingga B dikali peluang B ditambah peluang himpunan dari K sedemikian sehingga R dikali peluang R ditambah P peluang himpunan dari K sedemikian sehingga F dikali peluang F sama dengan 0,1 dikali 0,1 ditambah 0,02 dikali 0,2 ditambah 0,005 dikali 0,7 sama dengan 0,01 ditambah 0,004 ditambah 0,0035. Hasil akhirnya adalah 0,0175. B. Verifikasi terhadap hasil di atas dapat dilakukan dengan mengambil eksperimen fiktif, misalnya terisi atas 2000 titik sampel orang. Maka secara teoritis, sesuai dengan peluang masing-masing, distribusi titik sampelnya adalah sebagai berikut. Jenis perokok. Yang pertama berat. Yang terkena kanker 20 orang, tidak terkena kanker 180 orang. Total sampel 200. Sehingga P titik 20 per 200 atau sama dengan 0,1. Peluang himpunan K sedemikian sehingga B. Yang kedua, perokok ringan. Yang terkena kanker ada 8 orang, tidak terkena kanker 392 orang, total sampel 400 orang. P titik atau peluang titik sama dengan 8 per 400 sama dengan 0,02. Peluang himpunan K sedemikian sehingga R. Perokok pasif. Yang terkena kanker ada 7 orang, tidak terkena kanker 1393. Total sampel 1400. Peluang titik 7 per 1400 atau 0,005. Peluang himpunan K sedemikian sehingga F. Jadi jumlahnya yang terkena kanker ada 35 orang, tidak terkena kanker 1965 orang dari 2000 sampel. Dengan demikian, secara teoritis,
yang terkena kanker adalah 35 dari 2000, yaitu 0,0175. Dan dari 35 orang itu, 7 diantaranya adalah perokok pasif. Karenanya, peluang bahwa orang itu adalah perokok pasif adalah 7/35, atau sama dengan 0,2. Untuk metode Bayes selanjutnya, Anda bisa mengerjakan latihan soal di bawah ini. Itulah tadi penjabaran dari metode penduga Bayes. Semoga ilmu tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami, apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.